Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana cara kita meracik copy ads ya. Copy ads itu seperti ini loh. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, ini langsung terlihat hasilnya membantu bla 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 bla. Lalu ada gambarnya dan headline-nya ya. Nah, seperti ini juga dia menggunakan video copy ads. Copy ads itu ya copy iklan ya. Jadi ibarat brosur, kalau promo di offline kan kita menggunakan brosur ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan Facebook Ads sebagai brosur kita. Nah, ini ya untuk ada kata-kata penawarannya, gambar produknya, dan kalau di sini di FB Ads ini ada videonya, bisa pakai video ya. Nah, ini bagaimana cara kita meracik copy ads ini ya, post iklan ini, post iklan yang ada teksnya, copywritingnya, gambar dan video ini, bagaimana cara kita meracik copy ads ini agar audiens itu bisa berhenti scroll dan mereka tertarik, kepo dan tertarik untuk membeli produk kita ya. Jadi urutannya seperti ini. Stop scroll ya. Stop scroll. Lalu mereka stop scroll itu dari image-nya ya. Karena kan biasa kita online di Facebook kan scroll-scroll di beranda ya, ketika kita melihat gambar yang terlihat wow gitu ya. Terlihat ya, penasaran ya, dia akan stop dan mencoba klik ya. Setelah stop scroll, dia akan mengeklik video kita ya. Video dan otomatis akan membaca teks iklan kita ya, teks atau copywriting ya, copywriting ads ya. Nah, membaca sehingga yang terjadi adalah mereka kepo lalu merasa wah iya ini produk yang saya butuhkan, jadi ke-trigger lah ya, ibaratnya ke-trigger problem karena kita fokusnya adalah produk di problem solving, jadi kita akan picu permasalahan mereka dan kita kasih solusinya, jadi dia ke-trigger problemnya sehingga dia menjadi sangat tertarik dengan produk kita, lalu mereka klik website. Nah, klik website sehingga di website ini nanti dia akan beli. Klik call to action ya, call to action atau ke WA, klik tombol ke WA. Mana tadi tulisannya hilang. Nah, ini ya, klik CTA ya, call to action ya. Tuh, nah ini jadi urutannya seperti itu ya. Untuk audiens untuk melihat iklan kita, yaitu kita pastikan audiens itu stop scroll dulu, yaitu dengan cara bagaimana ya, caranya adalah kita membuat ad image yang menarik ya. Nah, kriterianya adalah image ini nggak perlu bagus-bagus, jadi nggak perlu lah pakai desainer gitu, nggak perlu ya, Anda bisa mendesain sendiri ya, karena memang kebanyakan iklan saya itu desain untuk ad image itu nggak bagus-bagus banget tuh. Bahkan saya pakai ya, di capture ya, di screenshot ya, gambar yang ada, lalu itu juga bisa dijadikan ad image ya, yang penting bisa bikin audiens itu menjadi kepo lah ya. Nanti akan saya ajarkan ya gimana caranya. Yang penting bisa bikin audiens itu stop scroll ya, nggak perlu bagus-bagus lah ya, nggak kayak desainer profesional, nggak harus pakai template, nggak perlu ya, nggak template bagus-bagus itu nggak perlu. Oke. Nah, terus yang kedua adalah image-nya ukurannya persegi ya, persegi itu ya kotak lah ya, kotak seperti ini. Nanti soalnya kita juga akan bisa kita iklankan ke dalam Instagram ya, jadi persegi. Tapi di sini saya nggak akan membahas iklan di Instagram ya. Oke, lalu selalu gunakan teks di image-nya. Teksnya itu berupa benefit atau produk, nanti akan saya jelaskan semuanya ya untuk gimana cara kita meracik ad image-nya. Oke, setelah mereka stop scroll karena ad image kita udah kita racik sedemikian rupa, lalu mereka melihat videonya. Nah, ini tugas kedua adalah video ads-nya. Nah, di sini pastikan ad video yang Anda ramu juga harus diperhatikan ya, karena nggak cuma ambil video comot sana sini lalu diiklankan, enggak ya. Dan ini saran saya adalah Anda harus modifikasi dulu nih, karena nih alurnya seperti ini, ketika audiensi berhasil stop scroll tapi video Anda nggak terlalu menarik, nggak terlalu bikin orang itu kepo, dan nggak bikin mereka ke-trigger problemnya, ya itu gagal. Audiens yang mencoba ingin membeli produk Anda, mereka menganggap produk Anda itu nggak dibutuhkan gitu ya. Jadi tugas video ini adalah men-trigger masalah mereka ya. Mereka yang sebelumnya belum mengetahui problemnya dia, ketika melihat video kita, iklan kita, nah mereka akan merasa ke-trigger, ini masalah gue nih, ini solusinya ternyata ya.
saya ingin beli ya. Nah, seperti itu ya untuk kalimat-kalimat, efek kalimat yang kalau audiens itu melihat iklan kita gitu ya. Oke, video yang saya sarankan adalah seperti ini. Sarannya adalah untuk iklan pakai video, artinya adalah di sini saya sarankan untuk dropship ini Anda selalu gunakan video untuk iklan. Kalau saya nggak punya videonya nggak bikin ya, saya nggak bisa bikin ya, belajar latihan. Nah, ini proses berdarah-darahnya ya, proses berdarah-darahnya Anda harus menembus omset miliaran itu mau nggak mau harus seperti ini. Berdarah-darahnya ya Anda usahain, Anda install, Anda gunakan laptop, komputer ya, nggak cuma dari HP toh, mungkin dari HP pun juga bisa, tapi saya sarankan optimalnya pakai laptop atau pakai komputer gitu ya. Saran saya yaitu iklannya harus pakai video. Oke ya, jadi video bisa dicari di YouTube atau ambil dari iklan kompetitor, tapi diedit, lalu diedit dan modifikasi. Jadi jangan cuma ngomot lalu diiklanin, jangan ya. Nah, di sini saya akan ajarkan nanti cara membuat video, modifikasinya bagaimana ya. Oke, untuk memodifikasi video tersebut, nah kita nanti akan kasih teks di dalam videonya nanti. Oke, nanti akan saya ajarkan semuanya ya. Oke, gitu ya. Jadi image fungsinya untuk bikin stop scroll, video adalah fungsinya adalah untuk men-trigger problem audience ya. Karena dua poin ini menjadi dua poin sangat krusial ya ketika audiens itu akan membeli produk Anda atau enggak ya. Anda harus perhatikan dua poin ini dulu ya. Oke, karena dari produk pun Anda sudah melakukan mencari produk yang udah winning ya di materi yang sebelum-sebelumnya ini ya, cari produk yang winning gitu ya. Oke, lalu setelah itu, setelah mereka ke-trigger baru dia akan melihat teks copywriting ads Anda nih ya. Teks copywriting lalu ke web copy, bahasa copywriting, nanti ke websitenya ya, landing page itu web copy-nya. Oke, pertama yaitu setelah video Anda juga nanti akan nanti akan saya ajarkan bagaimana meramu copywriting ads-nya biar mereka tuh tertarik. Karena fungsi copywriting ads ini adalah bikin mereka tertarik. Ketika mereka udah ke-trigger problemnya, tugas copywriting ini adalah bikin mereka tertarik, atau kalau saya ini lebih kepada teks copywriting ini fungsinya adalah untuk membuat mereka tertarik dan pengen tahu info lebih, yaitu dengan cara masuk web. Nah ya, jadi pastikan audiens itu tertarik lalu dia klik websitenya. Jadi copywriting ini tugasnya adalah untuk bikin mereka semakin ke-trigger dan semakin kepo sehingga mereka mau klik website Anda gitu ya. Karena iklan kita nanti berupa iklan konversi atau conversion, tujuannya adalah untuk menciptakan banyak klik dulu nih di awal nih. CTR-nya berapa, CTR all-nya, CTR link-nya berapa gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk kita membuat CTR tinggi ya, ada di sini ya, image-nya dan video dan copywriting-nya gitu ya. Nah, lalu untuk bikin mereka pengen membeli ya, ini tugasnya adalah tugas dari web copy-nya, jadi copywriting webnya gitu ya. Nah, nanti Anda harus bisa membuat web copy itu sedemikian rupa sampai menarik. Sekarang tugasnya adalah sebentar, ini masuk website. Nah, ini ya. Karena tugas landing page atau website copywriting di website ini, web copy, yaitu adalah untuk mereka pengen beli, sehingga mereka klik tombol call to action-nya, WA-nya, tombol WA aja loh. Kalau dia pengen order kan klik tombol gitu ya, lalu dia masuk ke WA gitu ya. Nah, ini tugasnya adalah seperti ini web copy-nya. Ini funnelnya ya. Ini funnel ads yang harus Anda ketahui ya. Jadi audiens stop scroll dulu, lalu dia nonton videonya, lalu stop scroll karena kepo ya, lalu bikin video, dia nonton videonya, jadi semakin ke-trigger ya masalahnya dia, sehingga dia seketika itu menjadi butuh produk Anda. Lalu dia membaca teksnya penawaran Anda, semakin menarik nih, semakin kepo, sehingga dia mau untuk melanjutkan kekepoan mereka ya, untuk melihat informasi lebih detail lagi dengan cara masuk ke web copy-nya ya. Kalau CTR Anda misalkan rendah, artinya adalah Anda gagal meramu 3 poin ini. Meramu add image-nya gagal, meramu video juga gagal, copywriting-nya juga nggak bagus. Jadi kemungkinan klik
CTR-nya rendah nanti, kemungkinan ada masalahnya ada di sini ya. Oke, saat itu ketika audiens masuk ke web copy, baru kita bikin copywriting di webnya, bikin yang bisa membuat bikin copywriting penawaran dan kasih testimoni, kasih apa lagi ya, penawaran, kasih bahasa copywriting yang bagus, kasih gambar produk yang bagus ya, sehingga tujuannya adalah untuk dia itu mau membeli produk kita dengan cara mereka ngeklik tombol call to action-nya gitu ya. Nah gitu ya. Jadi copy ads ini fungsinya adalah untuk mengarahkan mereka itu berbondong-bondong masuk ke dalam landing page. Lalu bagaimana caranya? Nanti akan saya ajarkan satu persatu bagaimana cara menyusun, meracik ad image, ad video, dan copywriting ads-nya. Oke ya, copywriting ads. Oke, jadi 3 poin ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Semoga Anda paham untuk funnel ads-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.